Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ulang pelajaran kelas 4 ya nak ya, karena banyak yang menanyakan ya, mungkin lupa-lupa sedikit. Baik, ibu ulang dari bilangan prima ya. Apa itu bilangan prima? Ya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Nah, jadi kita ingat-ingat syarat masuk jadi anggota bilangan prima itu hanya punya dua faktor ya. Coba kita cek dari bilangan asli ya. Misal kita tes 1. Nah, 1 ini hanya bisa dibagi dengan 1 ya. Karena 1 hanya mempunyai satu pembagi ya, maka kita sebut ya nih ya 1 hanya mempunyai satu faktor. Nah, jangan masukin ke anggota bilangan prima ya nak ya, 1 ya. Nah, berikutnya kita ke 2. 2. Nah, 2 bisa dibagi berapa saja sih? Ya, 2 bisa dibagi 1 dan 2 bisa dibagi 2. Ya. Nah, di sini berarti 2 mempunyai 2 faktor. Tuh. Maka 2 kita masukkan ke dalam anggota bilangan prima. Ya, 2 adalah anggota bilangan prima yang pertama. Berikutnya kita ke bilangan yang selanjutnya yaitu 3. Silahkan, 3 bisa dibagi berapa saja? Ya, 3 bisa dibagi 1, hasilnya 3, dan 3 dibagi 3, hasilnya 1. Maka kita lihat 3 juga mempunyai 2 faktor. Kita coba bilangan asli yang berikutnya yaitu 4. Nah, 4 bisa dibagi berapa saja? Ya, 4 bisa dibagi 1. 4 juga bisa dibagi 2. 4 juga bisa dibagi 4. Wah, berarti faktornya 1, 2, 3. Nah, sampai sini kita lihat manakah ya. Nih, sampai bilangan asli sampai 4 aja kita bisa lihat. Nih, yang masuk anggota bilangan prima nih. Ya, 1 tidak, 4 juga tidak. Berarti bilangan berikutnya 3. Ya, 4 tidak dulu. Kita coba 5. 5 bisa dibagi 1 ya. 5 juga bisa dibagi. Oh, hanya bisa dengan 5-nya sendiri. Nah, 5 juga mempunyai 2 faktor. 5 tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain ya. Maka 5 termasuk bilangan prima. Nah, kita tulis menjadi salah satu anggota bilangan prima. Berikutnya kita coba 6. Nah, 6 bisa dibagi 1. 6 juga bisa dibagi 2. 6 juga bisa dibagi 3. Dan tentunya 6 juga bisa dibagi 6. Wah, faktornya banyak ya. Faktornya ada 4. Nah, karena lebih dari 2, maka 6 itu tidak termasuk bilangan prima. Maka jangan masuk ke sini ya. Tidak masuk ke dalam anggota. Berikutnya kita coba 7. 7 dibagi 1 mau? Coba dibagi 2, enggak bisa. Bagi 3, enggak. Bagi 4 apa lagi? Bagi 5, bagi 6, hanya mau dengan 1 dan 7-nya sendiri. Lagi-lagi, nah inilah bilangan prima berikutnya. Kita checklist, masukkan ke sini. Ya, 8 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, bisa dibagi 8. Ada 4 faktor. Bukan prima ya. Oke. Berikutnya kita coba 9. Ada yang bilang katanya bilangan prima itu bilangan ganjil itu katanya bilangan prima. Kita cobain 9 itu prima tidak? Ya, dibagi 1 bisa. Tapi bisa dibagi 3, ya kan? 9 bagi 3 bisa ya. Dan 9-nya. Nah, lihat.
Maka ini adalah bukti bahwa tidak semua bilangan ganjil adalah bilangan prima. Contohnya adalah ya 9, ya kan? Nah, jadi 9 tidak masuk. Ya pintar ya. Oke, 9, 15, berapa lagi? Bilangan ganjil yang tidak prima, 21 dan seterusnya, ya pintar ya. Jadi bilangan prima itu yang hanya punya 2 faktor. Dan kalau kita tambahin penjelasan, faktornya itu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh 2, 1 dan 2, 3, 1 dan 3, 5, 1 dan 5. Lihat faktornya 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, kalau bilangan prima itu sangat istimewa, 1 dan 7. Ya pintar ya. Nah, untuk bilangan prima insya Allah kalian paham ya pintar ya. Ya, inilah prasyarat ketika kalian akan belajar KPK dan FPB. Baik pintar, Ibu rasa untuk penjelasan bilangan prima cukup jelas. Kita akan lanjut dengan KPK FPB. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut dengan materi KPK dan FPB ya nak ya. Oke, apa sih KPK? Ya, KPK adalah K kelipatan, P persekutuan terkecil ya. Ini K-nya kecil ya, terkecil. Nah, berikutnya FPB. Faktor persekutuan terbesar ya, faktor persekutuan terbesar. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh ya. Nah, ini dari kelas 4 nih, kalian sudah terbiasa ya dengan soal seperti ini. Carilah KPK dan FPB dari 12 dan 30. Nah, Ibu akan pakai cara pertama dulu ya. Nah, ini akan sangat nanti akan sampai insya Allah dengan konsepnya ya. Kita masuk cara 1. Nah, ini cara yang pertama kalian pakai ketika kelas 4 ya. Kalau kita suruh nyari KPK, kita cari KPK dulu ya pinter ya. Kita cari kelipatan. Kita cari masing-masing kelipatannya. Yang pertama kelipatan 12 ya. Kelipatan 12 kita mulai dari 12 kali 1. 12 kali 2. Hasilnya 12 kali 3 kali 4 kali 5, kali 6, dan seterusnya. Berikutnya kelipatan 20. Oke, 20 kali 1, kali 2, kali 3. 20, Ibu salah, 30. Kok 20 ya? Berarti 30 kali 1, 30. 30 kali 2. Wah, udah 60. Lihat dengan angka yang di atas. Nah, lihat, ini udah ada yang sama. Nah, kalau sudah ada yang sama, ini Ibu iniin aja deh, jadiin 90. Nah, kalau sudah ada yang sama, inilah yang disebut dengan KPK. Tuh. Jadi KPK dari 12 dan 30 adalah 60 ya, karena nih Kak kelipatan. Kita cari kelipatan. Berikutnya persekutuan. Persekutuan itu yang sama. Nih kebetulan udah ada yang sama, yang bersekutu. Loh, kok kenapa terkecil? Karena Nina ya, yang bersekutu ini kalau kelipatan ini dilanjutkan akan ada ya bilangan-bilangan bersekutu yang lainnya. Tentunya yang pertama kali ketemu ini adalah yang terkecil. Ya pintar ya. Nih, jadi kelipatan persekutuan dari 12 dan 30 itu kalau kita lanjutkan 60, 120, 180 dan seterusnya, yang tentunya angkanya akan tambah besar. Nah, yang paling kecilnya ya ini, yang pertama kali ketemu yaitu 60. Ya pintar ya. Nah, berikutnya kita cari FPB. Nah, namanya juga FPB faktor, ya kita cari faktor. Kita cari faktor dari 12 ya. Beti tulis dulu deh. Nanti kita cari faktor dari 30 juga. Nah,
nanti FPB-nya berapa gitu ya nak ya. 30. Kita cari satu persatu faktor atau bilangan-bilangan pembagi dari 12. Nih caranya kita bagi dengan bilangan asli yang pertama. 12 bagi 1 ya 12. 12 bagi 2 6. 12 bagi 3 4. 1 2 3 4. 12 bagi 4 sudah. Nah, kalau bilangannya udah kesebut nih kan ya,